Halo, perkenalkan nama aku Korena Bintang Berliana. Biasanya dipanggilnya Bintang. Dengan NIM, aku berasal dari Universitas Negeri Surabaya, tepatnya berada di Prodi PPSI. Di sini aku ingin menceritakan kepada kalian semua tentang sebuah legenda yang berasal dari Kabupaten Jawa Barat, tepatnya berada di Garut, yaitu Situ Bagendit. Alkisah. Di sebuah daerah utara Garut terdapat sebuah desa di mana ada seorang janda tua yang bernama Nyai Bagendit hidup dengan kekayaan yang berlimpah harta. Nyai Bagendit sendiri terobsesi dengan kekayaan harta dari peninggalan suaminya. Karena sikap keobsesian Nyai Bagendit kepada hartanya membuat Nyai Bagendit takut akan dilanda kemiskinan. Nyai Bagendit dianggap sebagai warga desa di sekitarnya sebagai seorang yang pelit sekaligus seorang yang sombong. Nyai Bagendit juga seringkali kerap memamerkan hartanya di hadapan para warga yang dilanda kemiskinan. Beliau sangat suka ketika para warga meminjam uang darinya dan berharap mendapatkan bunga yang besar. Nyai Bagendit sendiri sangat suka ketika melihat warga dilanda kemiskinan. Para warga yang meminjam uang dari Nyai Bagendit yang berharap untuk menyambung kehidupan esok dan memberi makan keluarganya, tapi Nyai Bagendit sendiri bahkan memberikan bunga yang banyak kepada para warga yang meminjam uang dari beliau. Ketika pada waktu jatuh tempo pembayaran hutang kepada Nyai Bagendit, para warga tidak bisa membayarnya. Kemudian yang dilakukan Nyai Bagendit adalah dengan menyita seluruh harta mereka hingga tak bersisa. Sungguh keji perbuatan Nyai Bagendit, dan dia juga sering kerap sekali menyiksa para warga yang tidak bisa membayar hutang dengan membawa pengawal-pengawalnya untuk menyiksa para warga tersebut. Suatu hari ada seorang petani yang sedang menjemur gabah hasil panennya di halaman depan rumahnya. Dijumpai kakek-kakek dan bertanya pada petani tersebut, "Nak, di mana rumah orang terkaya di desa ini?" Lalu petani itu menjawab, "Apa benar kakek mencari orang terkaya di desa ini?" Kakek tersebut menjawab, "Iya, benar. Aku ingin meminta segelas air untuk minum dan meminta sumbangan sedikit." Di sisi lainnya, Nyai Bagendit tengah beristirahat santai di depan halaman teras rumahnya. Kemudian datanglah seorang kakek dengan berpakaian kumuh serta lusuh dengan memakai tongkat. Kemudian Nyai Bagendit berkata kepada kakek tersebut, "Hei orang tua nggak tahu diri, pergi dari pandanganku. Kau mengganggu pemandangan siangku." Kemudian kakek itu pun tertawa terbahak-bahak, "Tidak perlu mengusirku." Kemudian kakek itu pun berkata, "Aku akan pergi, tapi cabut dulu tongkat ini dari tanah." Nyai Bagendit pun menjawab, "Senang saja, tanpa usaha pun aku bisa mencabut tongkat itu." Nyai Bagendit pun berkata dengan sombongnya. Terus dia mencabut tongkat itu dengan satu tangan dan hasilnya nihil. Terus Nyai Bagendit juga mencobanya dengan menggunakan dua tangan, tetapi pun tongkat itu masih tertancap di dalam tanah. Kemudian Nyai Bagendit menyuruh semua pengawalnya untuk mencabut tongkat itu ke dalam tanah, dan hasilnya pun nihil. Tidak ada satupun orang yang bisa mencabut tongkat itu. Kakek itu pun berkata kepada Nyai Bagendit, "Segitu saja usahamu, mencabut tongkat aja tidak bisa." Lalu kakek itu mencabutnya dengan satu tangan, dan hasilnya tongkat itu pun berhasil tercabut dan mengeluarkan air dari dalam tanah.
Nyai Bagandit pun merasa terheran-heran akan kejadian tersebut. Air yang keluar dari tanah semakin deras, semakin deras. Kakek itu pun berkata, "Nyai Bagandit, ini merupakan akhir dari kehidupanmu." Nyai Bagandit yang merasa panik atas munculnya air dari tanah tersebut segera ingin menyelamatkan harta bendanya, tetapi airnya semakin deras, semakin tinggi. Kakek itu pun berkata, "Ini adalah air dari air mata penduduk desa. Setelah apa yang kamu perbuat selama ini, Nyai Bagandit."